Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lalu Wahyu Alfian Muharzami, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Ya, kali ini saya akan membahas perkembangan COVID-19 di NTB. Ya, kenapa saya membahas topik ini? Karena topik ini tuh benar-benar sangat penting pada saat ini. Ya, kita tahu juga kalau ada dari kita yang mungkin tidak suka membaca ya, kalau dikasih file pers dari pemerintah NTB itu terlalu banyak, jadi malas membaca, atau emang tidak suka membaca, atau emang karena kesibukannya tidak sempat membaca seperti itu. Jadi sekarang saya akan membahasnya dalam bentuk video untuk memfasilitasi hal tersebut. Nah, jadi kita mulai bahas yuk. Nah, ini update terbaru tanggal 30 April 2020. Di Indonesia itu pasien positifnya sudah 10.118 kasus. Kemudian pasien sembuhnya itu 1.522 dan yang meninggal itu adalah 792. Kemudian di sini kita lihat data terbaru dari pemerintah Provinsi NTB. Ini data terakhir tanggal 30 April 2020 pukul 19.12 WITA. Pasien yang terkonfirmasi positif itu sudah totalnya 230. Kemudian yang sembuh itu 31. Dan pasien yang meninggal itu ada 4 orang. Nah, ini dia yang sangat mengejutkan. NTB sekarang sudah masuk 10 besar di Indonesia. Ya, tepatnya posisi ke-7 dengan kasus positif terbanyak. Ya, bisa dilihat di sini. Yang pertama itu adalah DKI Jakarta dengan 4.175 kasus atau 41,3% dari total kasus positif di Indonesia. Kemudian Jawa Barat 1.012 atau 10% dari total semua kasus. Yang ketiga Jawa Timur 952 atau 9,5%. Yang keempat Jawa Tengah 724 kasus atau 7,2%. Yang kelima Sulawesi Selatan 491 atau 4,9%. Yang keenam Banten 404 atau 4% dari seluruh kasus. Dan yang ketujuh Nusa Tenggara Barat dengan 230 kasus atau 2,3%. Ya, ini bukan merupakan sesuatu yang bisa kita banggakan, teman-teman semua. Ya, karena ini menunjukkan kalau persebaran di NTB itu sangat cepat. Yang awalnya hanya 30, 50, kemudian sekarang sudah melonjak sangat tinggi menjadi 230. Bahkan kita sudah melebihi kasus positif di Bali. Nah, apakah kita akan tetap santai menghadapi ini? Ya, kita tidak boleh tetap santai. Kita harus selalu siaga dalam menghadapi ini semua. Ya, karena ini pandemi, masalah kita semua pasti kena, bahkan di seluruh dunia sudah kena. Jadi jangan kita terlalu santai dalam menghadapi musibah kali ini. Walaupun musuh kita itu hanya bisa dilihat oleh mikroskop. Ya, ini sekarang ya kita bahas sedikit sejarah COVID-19 di NTB. Sejarah awal ditemukannya pasien positif di NTB ya. Di sini yang pertama kali ditemukan itu ada pasien nomor
01 ini riwayat perjalanannya adalah ke Jakarta. Jadi pasien ini dia pernah melakukan perjalanan ke Jakarta. Kemudian balik-baliknya dia ada mengalami gejala-gejala. Kemudian diperiksa, ya saat itu periksanya masih di Surabaya. Kemudian dia terkonfirmasi positif ya. Nah, terus satu orang ini, pasien 01, dia menyebarkan pada awal-awal itu kepada 5 orang. Ini yang tercatat awal-awal sih. Pasien 02, 06, 09, 10, dan 25. Itu awalnya. Nah, tapi klaster Jakarta ini dia ada 2. Ada yang dari pasien 01, ada juga yang dari pasien 05. Sama-sama baru pulang dari Jakarta, namun bedanya pasien 05 ini adalah seorang guide yang baru pulang dari Jakarta. Nah, kemudian kita ada juga pasien yang baru pulang perjalanan dari Goa, Sulawesi Selatan, yaitu pasien 03, 07, 11, 13, 15, 19. Nah, ini yang awal-awal setelah beberapa hari dari pasien 1 terkonfirmasi positif. Ini baru Goa baru sekitar 6 pasien pada saat itu. Nah, kemudian yang ketiga ada dari klaster Bogor, pasien 04. Nah, pasien 04 ini dia ada riwayat kontak dengan orang lain. Nah, akhirnya setelah dilacak oleh tim medis dan tenaga kesehatan lainnya, dibantu dengan aparat juga. Di sini jadi sudah diperiksa orang-orang yang pernah kontak dengan dia dan terkonfirmasi positif juga. Itu adalah pasien 14, 18, 28, 29, dan 30. Kemudian ada pasien 16. Pasien 16 itu dia memiliki kontak erat dengan pasien 14. Kemudian pasien 23 dan 24 di sini memiliki kontak erat dengan pasien 18. Nah, ini dia awalnya. Kemudian sekarang klaster di NTB itu memiliki 7 klaster. Ini klaster utamanya. Yang pertama itu adalah klaster Goa, kemudian klaster Bogor, klaster Jakarta, klaster Sukabumi, klaster Bali, klaster luar negeri atau kapal pesiar, dan klaster transmisi lokal. Nah, klaster transmisi lokal ini adalah orang yang tidak memiliki riwayat perjalanan kemana-mana, kemudian tidak memiliki riwayat kontak dengan pasien positif lainnya, namun tiba-tiba saat dia menunjukkan gejala dan memeriksakan dirinya, dilakukan pemeriksaan, nah dia terkonfirmasi positif. Itu yang termasuk dalam klaster transmisi lokal. Nah, kita lihat sekarang klaster Goa. Dari yang awalnya hanya ditemukan 6 pasien, tiba-tiba sekarang saat tanggal 30 April ini telah terkonfirmasi kurang lebih sekitar 177 positif dari klaster Goa. Ini tidak semuanya melakukan perjalanan ke Goa. Ada juga yang riwayat kontak dengan PDP, ODP yang baru pulang dari Goa, kemudian pelaku perjalanan tanpa gejala atau PPTG dari Goa. Nah, itu semua sudah saya rangkum di sini. Dan jumlahnya itu kurang lebih 177. Nah, kemudian yang kedua terbanyak di sini ada klaster Bogor. Nah, klaster Bogor ini setelah saya rekap datanya dari semua data di webnya Corona NTB, di sini klaster Bogor ada sekitar 15 orang totalnya. Dari yang awalnya tadi itu
hanya sekitar 8 orang atau 9 orang ya awalnya, kemudian berkembang karena ada kontak langsung ke keluarga mungkin atau orang-orang terdekatnya, jadinya 15 orang. Kemudian di sini ada klaster Jakarta. Klaster Jakarta itu tadi dibagi dua ya. Di sini ada yang dari pasien 01 sama pasien 05. Jadi totalnya di sini sekitar 11 orang. Itu yang dari klaster Jakarta. Sisanya itu berasal dari klaster-klaster lainnya. Ada dari Sukabumi, dari Bali, kapal pesiar, transmisi lokal, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, di sini ada sebuah pelajaran yang dapat kita ambil. Ini pengalaman dari sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab dan Abdurrahman bin Auf saat akan mengunjungi Syam. Nah, jadi saat itu Umar dia menempuh perjalanan menuju Syams. Tapi ketika sampai di desa Sark namanya, ini sebuah desa, dia mendapat kabar kalau Syam itu terjadi wabah. Nah, akhirnya Abdurrahman bin Auf itu mengingatkan Umar bahwa Rasulullah SAW itu pernah bersabda, kalau kita mendengar suatu wabah, di suatu daerah itu ada wabah gitu, maka kita itu dilarang untuk memasuki daerah tersebut. Nah, tapi jika wabah itu terjadi di daerah kita, nah kita jangan keluar dari daerah itu. Nah, gitu. Sekiranya maksudnya itu seperti ini. Misalnya kita ambil pelajaran dari klaster Goa yang terbanyak ya. Nah, jadi saat itu sudah bertebaran wabah-wabah virus corona ini, termasuklah di Sulawesi Selatan. Berarti ini tuh kita lihat klaster Goa, dia memasuki sebuah lokasi di mana suatu wabah itu sedang terjadi. Nah, kemudian saat dia balik ke tempatnya berasal, nah sekarang terbukti kan di daerah kita sudah terjadi wabah juga. Nah, seperti itu. Tapi itu tidak menjadi masalah lagi, kan itu sudah berlalu juga. Nah, sekarang yang bisa kita lakukan hanyalah tetap di tempat kita saat ini, yaitu di NTB. Jangan meninggalkan tempat ini karena tempat ini sudah menjadi daerah persebaran wabah. Nah, jika kita ingin mengikuti ajaran Allah, ajaran Nabi, ajaran hadis, Al-Quran, nah maka inilah yang tepat yang kita akan lakukan, berdiam diri. Baik, kita tugas kita sekarang hanya mengikuti pemerintah, mengikuti ulama-ulama kita, mengikuti anjuran agama ya. Insya Allah wabah ini akan segera berlalu dan semua kembali normal seperti sedia kala. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Di sini juga bukan berniat untuk menggurui, namun kita saling mengingatkan satu sama lain untuk lewat dari wabah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.